Kenapa agama Islam disebut ini kata penunjuk dekat? Karena ajaran Islam itu sangat dekat dengan jati diri manusia. Jadi ajaran yang diturunkan oleh Allah itu adalah ajaran yang sangat dekat atau yang begitu dekat dengan jati diri manusia. Kenapa begitu? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan alam. Maka aturan-aturan itu disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh yang membuat. Jadi pabrik mobil misalnya, BMW atau Toyota atau Ford dan sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuan yang memang diatur oleh pabriknya. Kalau menyimpang dari pabriknya itu, mobil itu segera rusak. Begitu juga aturan-aturan berkaitan dengan makhluk ini. Cara mengatur alam, mengatur manusia, itu dibuat aturannya oleh Allah karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Karena demikian, maka agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama yang sangat dekat atau begitu dekat dengan jati diri manusia, dengan watak-watak manusia, dengan keinginan-keinginan, kecenderungan manusia, sangat dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 470 surah Ghafir. Ayat 28. Halamannya 470 surah Ghafir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح lam alif kecil di situ itu lebih baik dilanjutkan ketika lam alif itu ada di akhir ayat. Seperti di sini lam alif kecil itu ada di akhir ayat Al-Ahzab, Yaumil Ahzab. Tapi kalau ada di tengah huruf, di tengah ayat itu tidak boleh berhenti. Nah, kalau di sini di akhir ayat boleh berhenti di situ, tapi lebih utama dilanjutkan. Paham Bapak ya? Itu di akhir ayat. Nah, sekali lagi, kalau lam alif kecil itu ada di tengah ayat, tidak boleh berhenti. Mitla da'bi qawmi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim. وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Dot itu tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi dot tidak termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada hanya 5. Jadi qaf, ta, ba, jim, dan dal. Dot tidak termasuk. Artinya dot itu kalau dalam keadaan mati atau waqaf tidak boleh mental, ditahan suaranya. Jadi wa mayyum lilillah, tidak boleh dibaca wa mayyum lilillah, salah cara bacanya. Itu anak-anak sudah terbiasa begini, ada agak sulit ya, memperbaiki. Tapi harus dipaksa, harus dipaksa, dilatih untuk seperti itu. Sudah apa ya? Ya kata orang Madura kita baru membolana. Anak baru itu orang roge, mulai baru abid atau nanti ibecet boleh tak bisa beli. Tapi anak-anak masih bisa. Jadi sekali lagi wa mayyum lilillah, jadi ditahan. Wa mayyum lilillah fama lahu min had. Nah, kalau dal ini termasuk huruf qalqalah. Nah, ketika waqaf seperti ini harus mental. Wa ma lahu min had. Tapi itu tidak. Kita lanjutkan. Walaqad ja'akum. Dal ketika ketemu jim itu makrotnya mirip-mirip ad-dal, ad-jim. Lidah sama-sama digigit. Coba kita rasa-rasakan. Jadi ad-dal, ad-jim. Jadi mutaqaribain. Jadi bermirip, berdekatan. Dal ketika ketemu jim itu ini makruh hurufnya. Dal sama jim itu mutaqaribain, berdekatan. Sebab dalam perbicaraan tentang idgham artinya memasukkan suara satu huruf yang di depan kepada huruf yang kedua, itu ada 3. Ada huruf, ada namanya mutamatsilain yang persis sama. Dal ketemu dal itu persis sama. Ada mutajanisain, ada satu jenis, tidak sama tapi satu jenis. Misalnya
Nah, seperti ini dan sama jim. Nah, kemudian mutaqaribain yang mirip-mirip dekat. Nah, untuk yang ini dal ketemu jim ini ada cara dua bacanya. Walaqad ja'akum dibentalkan dalnya, ada yang diidghamkan, dimasukkan suaranya dal, dimasukkan ke dalam suaranya jim sehingga berbunyi walaqad ja'akum. Beda kan? Jadi ada walaqad ja'akum, ada walaqad ja'akum. Itu sama-sama boleh. Artinya, makanya ketika mengajar Al-Quran itu tidak kemudian cara membaca, cara menegurnya tidak boleh, tidak bisa dikatakan ini salah. Nah, tidak, karena dalam bacaan dalam ilmu tajwid itu ada bagian-bagian bacaan yang bisa dibaca macam dua, termasuk ini walaqad ja'akum dan walaqad ja'akum. Tapi di Madura itu rata-rata diidghamkan walaqad ja'akum, ya itu rata-rata seperti itu. Nah, jadi kiai-kiai guru ngaji di Madura itu walaqad ja'akum sama-sama benar. Nah, ketika dibaca begitu tidak salah, tidak bisa begitu. Kita ulang. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim. Yang sempurna baca Al-Quran itu menurut ilmunya ketika mim dan nun ada tasydidnya itu bacaannya dengung, berdengung. Sekali lagi, ketika huruf mim dan huruf nun ada tasydidnya itu cara bacanya berdengung seperti ini. Mimma fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Mimma, jadi tidak cukup dibaca fi syakkim mimma, kurang. Ya. Jadi begitu juga non. Innal ladzina amanu, tidak cukup. Innal ladzina, kurang. Kita ulang. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Hatta kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtabun alladzina yujadiluna fi ayatillah. Ketika berhenti di sini karena nafas tidak cukup, maka diulangi lagi. Nah, cara mengulanginya dimulai dari alladzina, tapi nunnya tidak dibaca ketika diulangi lagi. Tidak dibaca nil ladzina yujadiluna, tidak seperti itu. Tapi alladzina. Nah, nun itu dibaca ketika tanwin ketemu dengan alladzina, kemudian di situ ada tanwin. Tanwinnya murtabun, tanwinnya ba. Nah, seperti yang berkali-kali saya sampaikan, tanwin itu asalnya adalah nun mati. Nah, tapi ketika disambung seperti itu, maka nun mati itu diberi harkat. Di dalam kaidah bahasa Arab, ketika mati mau diharkati, akan diharkati, maka diharkati dengan kasroh. Tidak bisa dengan harkat fathah, tidak bisa dengan harkat dhamma, harus diharkat dengan kasroh.
Jadi kalau wakaf seperti itu karena nafas tidak cukup maka diulangi. Cara mengulanginya pada kalimat Allah, kata alladzina. Tapi nun kecil itu tidak dibaca ketika diulangi. Tidak dibaca nil ladzina tapi alladzina yujadilun. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Alladzina yujadiluna fi kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli mutakabbirin jabbar. Ini ada huruf-huruf qalqalah itu mulai kop mati makot mak dan mental. Ada huruf tok mati ya tok ba'allahu. Itu semua dua huruf itu adalah huruf-huruf qalqalah. Kalau mati atau waqaf bacanya mental. Makot ya tok. Wa qala fir'aunu ya hamanu bali li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wa qala fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil. وما كيد فرعون إلا في تباب. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 330. Halaman 330 surah Al-Anbiya ayat 92. Halamannya 330, tapi tidak sama sih halamannya. Ada yang tidak sama mungkin. Kalau di sini halamannya halaman 330 surah Al-Anbiya ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amruhum bainahum kullun ilayna raji'un. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Sadaqallahul Azim. Inna hadhihi, sesungguhnya ini, ini apa? Agama Islam, millatul Islam. Ummatukum ummatan wahidah. Sebelum kita urai kalimat ayat demi ayat dari 3 ayat ini, ingin saya sampaikan pengertian kata demi kata. Inna hadhihi di sini adalah kata isyarat, kata penunjuk.
jarak dekat. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata penunjuk itu ada penunjuk jarak jauh, ada penunjuk jarak dekat. Lengkap. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia juga ada. Kalau jarak dekat ini, kalau jarak jauh itu. Jadi yang semua bahasa menggunakan itu. Karena ketika kita bergaul, berkomunikasi dengan manusia atau orang-orang lain, maka tidak lepas dari jarak. Ada jarak jauh dan jarak dekat. Nah, ketika itu maka bahasa yang dipergunakan, bahasa pengantar yang dipergunakan juga menggunakan kata penunjuk jarak jauh dan jarak dekat. Bahasa Arab juga begitu. Inna hadhihi, sesungguhnya ini. Yang dimaksud di sini dalam ahli-ahli tafsir semua kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa ini adalah agama Islam, millatul Islam. Kenapa agama Islam disebut ini kata penunjuk dekat? Karena ajaran Islam itu sangat dekat dengan jati diri manusia. Jadi ajaran yang diturunkan oleh Allah itu adalah ajaran yang sangat dekat atau yang begitu dekat dengan jati diri manusia. Kenapa begitu? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan alam. Maka aturan-aturan itu disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh yang membuat. Sebagaimana apa istilahnya, direction for us dan direction for life. Jadi pabrik mobil misalnya, BMW atau Toyota atau Ford dan sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuan yang memang diatur oleh pabriknya. Kalau menyimpang dari pabriknya itu, mobil itu segera rusak. Begitu juga aturan-aturan berkaitan dengan makhluk ini, cara mengatur alam, mengatur manusia, itu dibuat aturannya oleh Allah karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Seperti satu pabrik membuat produk mobil misalnya, aturan-aturannya kalau mobil ini kalau begini, kalau rewel begini caranya, ada tentukan. Karena demikian, maka agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama yang sangat dekat atau begitu dekat dengan jati diri manusia, dengan watak-watak manusia, dengan keinginan-keinginan, kecenderungan manusia, sangat dekat, sangat dekat. Oleh karenanya di sini diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat ini, Inna hadhi, sesungguhnya ini artinya ajaran Islam, millatul Islam. Ini arti kata-kata. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain berkaitan dengan peristiwa dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Di situ Allah menggunakan dua kata penunjuk. Yang satu ditunjuk dengan penunjuk dekat, alat penunjuk dekat, dan di sisi yang lain Nabi Adam ditunjuk dengan penunjuk yang jauh. Misalnya ketika masih di surga, Nabi Adam itu ditunjuk dengan tunjuk dekat. Artinya antara Allah dengan Nabi Adam sangat dekat. Wala taqraba hadhihi syajarata. Wahai Adam dan istrinya dan Hawa, la taqraba, jangan mendekat kalian berdua kepada pohon ini. Berarti dekat kan antara Allah dengan Nabi Adam, pohon ini. Jangan dekat-dekat ke pohon ini. Tapi ketika melanggar, Nabi Adam dibawa melanggar karena tidak kuat godaan syaitan, akhirnya makan juga pohon itu. Kemudian Allah memanggil, alam anhakuma antilkuma syajarah. Apakah aku sudah tidak melarang? Apakah aku tidak melarang pada kalian berdua kepada pohon itu? Jarak sudah jauh antara Allah dengan Nabi Adam. Nah, ini makna yang terselip di dalam setiap kata di dalam Al-Quran. Kenapa menggunakan hadihi? Kenapa menggunakan tilkuma? Karena jarak jauh itu berarti ketika seorang berbuat pelanggaran, berbuat maksiat dosa, maka jauh, sedikit demi sedikit menjauh dari Allah. Kalau menjauh dari Allah terus menjauh, dikhawatirkan pada saat nyawa kita dicabut, dalam keadaan jauh kita dengan Allah. Yang itu kemudian yang sering kita sebut sebagai su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Karena terus menjauh sampai jauh. Artinya perbuatan maksiat itu membuat jarak antara kita dengan Allah menjadi jauh, sedikit jauh.
Hamba ya. Itu makna rahasia. Kenapa Al-Quran menggunakan kata penunjuk dekat dan yang itu menggunakan kata penunjuk jauh. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Nah, di sini ada kata ummah. Ummah. Inna hadi, sungguhnya agama Islam ini, ajaran Islam ini yang diturunkan oleh Allah, ummatukum, yaitu agama kamu. Bukan dalam arti umat sebagaimana kita pahami selama ini. Kita selama ini memahami umat itu kan kelompok manusia yang memiliki visi yang sama dalam kepemimpinan yang sama. Itu umat. Nah, sedang Al-Quran menggunakan kata umat itu tidak hanya untuk arti itu. Tidak hanya dalam arti itu. Tidak hanya dalam arti sekelompok manusia yang memiliki visi dan misi yang sama berada dalam sebuah kepemimpinan yang sama, di mana individu-individunya bergerak untuk mencapai visi dan misi itu. Ini umat. Nah, biasanya dalam pembicaraan sehari-hari, kalau kita mendengar kata umat, asosiasi kita pada agama, pada penganut sebuah agama, umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Katolik, macam-macam. Tapi Allah menggunakan kata umat ini dalam Al-Quran tidak hanya untuk kepentingan itu. Bahkan dipergunakan untuk binatang juga, untuk hewan juga. Seperti dalam surah Al-An'am disebutkan di situ, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dalam surah Al-An'am ayat berapa itu? Tidak ada binatang yang melata di atas bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum. Nah, umat ini jamaknya umamun. Matun. Nah, mestinya kalau tak begini, tak itu kan macam dua. Ada tak begini, ada tak begini. Tak perahu. Nah, kalau ini wakaf berbunyi hak. Kalau ini wakaf tetap berbunyi tak. Muslimatun. Muslimatun. Kalau muslimatun seorang perempuan muslim. Kalau muslimat perempuan-perempuan muslim banyak. Ini jamak, ini mufrad tunggal. Nah, kalau ini wakaf menjadi muslimah. Kalau ini wakaf tetap menjadi tak, berupa tak, bersuara tak. Muslimat. Ya. Ini anak-anak masih perlu diberitahu ini. Ada yang masih salah. Muslimat. Nah, sini tak. Nah, ini di Indonesia ini sudah kadung lumrah disebut umat. Ya, umat Islam. Padahal tulisannya seperti ini, mestinya ummah Islam. Tapi sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia sehingga umat itu tak yang begini dalam bahasa Indonesia masih disebut dengan mati tak seperti ini. Ummah ini jamaknya umamun. Umamun. Nah, kemudian asalnya ammah ya ummu. Ya ummu. Ammah ya ummu. Artinya ammah itu penuju atau bergerak atau teladan, ikutan. Itu ammah. Oleh karenanya ammah imam itu juga termasuk berasal dari ammah ini. Imam sholat, imam taklil. Karena diikuti dan dijadikan sebagai teladan di umat. Nah, tapi Al-Quran menggunakan ummah itu dalam arti agama. Dalam ayat ini, dalam arti agama. Inna hadhihi ini artinya agama Islam itu. Ummatukum, yaitu agama kamu. Ummatan wahidah, yang merupakan agama yang satu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir.
Inna hadika. Ini menarik untuk kita bicarakan. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang kisah para nabi, ya kan? Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terusnya sampai terakhir. Setelah bercerita tentang itu, kemudian Allah menyebut ayat ini. Inna hadhihi ummatan wahidah. Apa rahasianya di sini? Karena Nabi Muhammad itu ada disalahpahami membawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya di sini dalam ayat 92 ini Allah menegaskan itu sama. Satu agama juga, sumbernya sama, prinsip-prinsip dasar agamanya sama, yaitu agama tauhid, prinsip mengesahkan Allah. Oleh karenanya di sini ditegaskan oleh Allah, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inna hadhihi, sungguhnya ini ajaran Islam ini. Kalau misalnya ditanya, agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi yang lain itu agamanya agama ada apa? Agama Islam. Walaupun mereka tidak menyebutkan agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu artinya penyerahan diri secara penuh pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan menyerah. Jadi Islam itu adalah arti asalnya adalah tunduk dan menyerah terhadap kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai pada Nabi terakhir adalah agama Islam. Artinya agama yang memiliki ajaran penyerahan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatukum ummatan wahidah. Artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah ajarannya sama dalam ajaran prinsipnya, itu ajaran tauhid. Tidak mengajarkan Trinitas, tidak mengadakan penyembahan pada berhala, tidak menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Mulai dari Nabi Adam. Yang beda itu adalah cabang-cabangnya tentang aturan bagaimana sholat. Nah, sholat 5 waktu itu baru ada di umat Nabi Muhammad ini. Bahkan di awal Islam, sholat 5 waktu itu belum ada. Rasulullah sholat kalau pagi hari sholat, sore hari sholat. Baru ada setelah baginda Rasul dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk menerima kewajiban 50 sholat pertama. 50 sholat pertama. Karena saking belas kasihnya Nabi sampai usul, sampai bolak-balik pada Allah. Nah, kalau 50 sholat itu tetapkan 50 sholat, nggak ke pasar Pak Afan. Jadi Hasan itu nggak ke sawah. Pak Saji nggak ke kereta api, stasiun nanti. Ya 50 sholat satu hari. Jadi sholat. Makanya ketika ada kelakar, kamu nggak sholat? Sholat tapi jarang-jarang. Artinya nggak sholat terus, satu hari atau malam sholat terus, enggak, jarang-jarang. Ya pagi, subuh, kemudian duhur sholat lagi, asar sholat lagi, jarang-jarang kan? Jadi kalau ditanya, loh kok sholatnya jarang-jarang? Lah iya kan tidak sholat terus. Hanya sholat subuh, kemudian sudah itu sholat duhur, jarang. Sholatnya jarang-jarang. Bukan jarang-jarang artinya ada yang jebol, ada yang bolong sholatnya, bukan itu. Artinya jarang-jarang tidak sholat terusan. Ummatukum ummatan wahidah. Jadi itu prinsipnya bahwa agama yang dibawa yang diturunkan oleh Allah mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu ajarannya sama, prinsipnya sama, itu ajaran tauhid, prinsip agama tauhid. Nah, kenapa kemudian terjadi perbedaan-perbedaan itu? Wa ana rabbukum fa'budun. Ini kita lanjutkan. Wa ana rabbukum, dan ana aku, kata Allah, rabbukum yaitu Tuhan kalian. Fa'budun, maka sembahlah aku. Fa'buduni asalnya. Fa'buduni, maka sembahlah kalian kepadaku. Nah, di sini menarik juga perlu dijelaskan. Ana, Allah itu dalam Al-Quran itu sering menggunakan kata nahnu. Kata pengganti kata untuk orang banyak. Kami, nahnu. Tapi di sini Allah menyebut kata ganti itu untuk orang tunggal. Anak, aku.
Fa'budun, hendaklah kamu menyembah kepadaku. Kenapa? Karena persembahan itu tidak boleh ada keterlibatan siapapun dan apapun ketika kita menyembah kepada Allah. Harus fokus satu penyembahan kita, persembahan kita. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fa'budun, maka menyembahlah kalian padaku. Ana, aku. Artinya sekali lagi, makna rahasia daripada penyebutan ana ini adalah tidak boleh ada keterlibatan apapun dan siapapun ketika berkaitan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini disindir juga oleh Allah ketika umat Nasrani kemudian melenceng dari ajaran aslinya. Nasrani juga ajarannya dalam kitab Injil tauhid juga. Tidak ada Trinitas enggak ada. Oleh karenanya di sini ditegaskan wa ana rabbukum fa'budun, maka aku adalah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang membimbing kalian, yang memberi rezeki kalian, yang memelihara kalian. Itu Allah. Ya, coba kita tidur semalam misalnya. Kalau ada gorong-gorong orang-orang itu, angke itu apa? Orang-orang masuk ke kuping, maksa masuk. Siapa yang menghalang-halangi? Kita tidak enak tidur, tahu-tahu masuk dengan paksa. Tidak ada, kecuali Allah yang menghalang-halangi itu. Makanya kalau mau tidur baca-baca dulu, sehingga waktu tidur kita dijaga oleh malaikat, termasuk dijaga dari pencurian, perampokan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan kalau mau tidur malam itu ada baca ayat kursi, itu diselamatkan rumahnya dan 40 rumah sekitarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu tidak semua manusia kemudian memperkenankan panggilan Allah ini, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak semua orang memperkenankan panggilan itu, pernyataan itu. Buktinya pada ayat ini disebutkan wa taqatta'u amrohum bainahum wa taqatta'u, dan mereka mencabik-cabik, memotong-motong. Ini ada tasdid, ada tasdid. Asalnya qata'a, memotong. Tapi ketika ada tasdid, memotong-motong, caca, dicacah, atau kalau dalam istilah kerennya ada dimutilasi, ya. Mutilasi itu caca-caca. Jadi membunuh orang kemudian dipotong-potong, tangannya dipisah, leher kepalanya dipisah, kemudian pahanya dipisah untuk menghilangkan jejak. Itu dipotong-potong. Kalimat bahasa Arabnya menggunakan tasdid. Ini bahasa luar biasa, bahasa Arab. Hanya diberi tasdid saja pengertiannya sudah lain. Dengan qata'a, memotong. Satu kali aja qata'a. Tapi ketika qata'a, memotong-motong. Itu luar biasa. Wa taqatta'u, dan memotong-motong mereka amrohum, kepada urusan mereka dalam urusan agama. Bainahum, di antara mereka sendiri. Sehingga muncul firqah, muncul sekte, muncul aliran. Karena tidak bisa memperkenankan ajakan Allah bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu adalah agama monoteisme, agama yang menganut satu Tuhan. Kemudian mereka, umat manusia itu memotong-motong, mencabik-cabik, sehingga ajaran itu menjadi ajaran yang menyembah berhala dan macam-macam itu. Kullun ilaina rajiun. Ya silakan kamu mengambil bagaimana pendapat kamu. Tapi ingat, kullun ilaina rajiun, semuanya ilaina, hanya kepada kami. Kullun, semuanya, artinya semua manusia yang berbeda-beda itu, yang tidak mau memperkenankan ajaran Allah itu, ilaina, hanya kepada kami. Ini rahasia bahasa Arab. Ilaina, ketika ini diawalkan, maka bermakna hanya. Sama dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu rahasianya bahasa Arab. Di sini juga begitu. Kullun, semuanya itu yang berbeda-beda itu
ilaina hanya kepada kami, rojiun akan kembali. Nah, ketika kembali kepada kami akan mengadili dan memeriksa, kemudian mengadili dan memberi pahala bagi yang benar, bagi yang mengikuti tuntunan Allah, dan akan memberi siksa adab kepada mereka yang membangkang. Nah, siksa ini akan ada tidak hanya di akhirat, akan ada di dunia juga, karena bertentangan dengan jati diri manusia ketika itu melanggar dan menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid. Kullun ilaina raji'un. Faman ya'mal minadh shalihati wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi'ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.